Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Uci Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut berelasi dan kuadran, masih tetap berhubungan dengan trigonometri. Nah, pada video terdapat koordinat kartesius, di mana terdapat kotakan-kotakan ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kotakan-kotakan inilah yang disebut sebagai kuadran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Baik teman-teman, pada awal video saya sudah mereview sedikit tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu sudut berelasi dan kuadran. Nah, kita akan lanjutkan. Di sini sudah ada koordinat kartesius, di mana ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Terdapat juga segitiga siku-siku. Di sini kita kasih theta. Nah, di sini ada X karena dia sejajar dengan sumbu X positif. Di sini ada Y, dia sejajar dengan sumbu Y positif. Di sini ada R. Nah, R sendiri memiliki persamaan R kuadrat sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan sinnya, cosnya, dan tangannya. Sin theta sama dengan. Nah, sin ini, cos, dan tangan ada definisi untuk menentukan sin dari segitiga siku-siku ini. Nah, untuk definisi sin sendiri yaitu depan per miring. Depan per miring. Nah, kalau mau tahu cara kerja dari definisi ini, silakan cek video saya sebelumnya tentang identitas trigonometri, yaitu Y per R. Cos theta-nya samping per miring X per R. X per R. Sedangkan tangannya tan theta sama dengan samping depan per samping Y per X. Kita bundari dulu. Kita garis dulu. Nah, kesimpulannya dari hasil ini apa teman-teman? Jadi kesimpulannya, sin, cos, dan tangannya semuanya positif. Jadi semua positif. Nah, sekarang kita lanjut ke kuadran kedua. Ini tadi kuadran pertama, sekarang kuadran kedua. Kita bikin segitiga siku-siku lagi. Di sini pakai minus X. Kenapa minus X? Karena dia berada di sumbu X sebelah kiri. Nah, sumbu X sebelah kiri itu kan nilainya semua minus. Di sini ada theta lagi. Sini ada Y. Nah, padahal ini juga sebelah kiri. Tapi kenapa Y-nya positif? Kan dia sejajar dengan sumbu Y ke atas. Dia sejajar dengan sumbu Y ke atas. Nah, sumbu Y ke atas pasti selalu positif. Nah, R-nya. Jadi buat catatan, R di sini nilainya selalu positif. Sekarang untuk menentukan sinnya kita menggunakan definisi yang saya sudah share di video sebelumnya, yaitu depan per miring Y per R. Y per R cos theta sama dengan samping per miring minus X per R. Minus X per R. Tangan theta sama dengan Y per minus X, depan per samping. Kita bundari dulu. Set. Iya. Jadi di sini kuadran 2. Jadi kesimpulannya yang kita dapat dari kuadran 2 ini, yang positif hanya sin. Sin yang positif. Nah, sekarang lanjut ke kuadran ketiga. Sama, kita bikin segitiga siku-siku dulu. Ini di sini minus Y. Kenapa? Karena dia berada atau sejajar dengan sumbu Y yang arahnya ke bawah.
jadi dia minus. Nah, di sini R. Tab minus X sama seperti kuadran 2. Nah, sekarang kita cari, ini posisinya berada di kuadran ketiga. Sekarang kita cari sin theta, cos theta, dan tangen theta. Sin tetanya sama seperti kuadran sebelumnya, yaitu definisi depan per miring. Yang mana depannya yang ini ya, minus Y per miringnya R. Cos theta sama dengan samping per miring minus X per R. Lanjut tan theta. Tan theta depan per samping minus Y per minus X. Berarti sama dengan Y per X. Karena sama-sama minus, minus dibagi minus hasilnya positif. Nah, dapat lagi sin cos tan dari kuadran ketiga. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya yang positif hanya tangannya saja, tan positif. Jadi sudah ada 3 kuadran. Yang pertama, kuadran pertama semuanya positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif, sedangkan kuadran ketiga tannya yang positif. Lanjut, kuadran keempat kita bikin segitiga siku-siku lagi. Di sini ada theta. Di sini sudah ada X ya, sudah ada X. Kita kasih dulu tanda 90 derajat. Di sini ada minus Y karena bersejajar dengan sumbu Y negatif atau ke bawah. Di sini R-nya selalu positif. Nah, sinnya depan per miring, yaitu minus Y per R. Cos theta-nya sama dengan samping per miring X per R. X per R. Tan theta sama dengan samping depan per samping, yaitu minus Y per R. Per R. Kita bundari lagi, kotakin lagi. Nah, sudah didapat kesimpulannya. Ternyata di kuadran keempat ini yang positif yang mana nih? Yang cos theta ya, cos theta positif. Jadi setelah kita melakukan materi ini, ternyata kita mendapat kesimpulan di mana kuadran pertama yang positif adalah semua sin, cos, tan semua positif. Sedangkan kuadran kedua yang positif hanya sin. Sedangkan kuadran ketiga yang positif hanya tan. Dan kuadran keempat yang positif hanya cosnya saja. Nah, pada video selanjutnya saya akan melanjutkan part kedua dari sudut berelasi dan kuadran. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tentang materi matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.